Bismillah, tasriful mithal minhu. Jadi di sini pembahasan tentang tasrif lughawi ya. Tasrif lughawi. Ingat tasrif lughawi itu yang kemarin di pelajaran sebelumnya ente bahas, yang seperti misalkan daraba daraba, darabu darabat ya. Beda dengan tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi itu yang kayak fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan ya sampai terakhir itu. Bedakan antara tasrif lughawi dengan tasrif istilahi. Nah, ini pembahasan lanjutan dari tasrif yang lughawi. Di sini tasrifu al-misali minhu. Jadi mentasrif lughawi dari fi'il mu'tal misal ya. Yutasarrafu al-misalu minal madi bila taghyiri kasalim. Ditasrifkan fi'il mu'tal misal ya minal madi dari fi'il madi bila taghyirin dengan tanpa perubahan kasalim seperti fi'il yang salim ya. Kalau misal itu berarti huruf ilatnya ada di depan ya, depan kata fi'il, maka tidak berubah. Contohnya misalkan yang mu'tal misal yang dalam tasrif lughawi itu wa'ada ya, berarti wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adata wa'adna ya. Kemudian terus wa'adtu wa'adti wa'adtuma wa'adtum ya, dan seterusnya ya, sampai wa'adtu wa'adna ya. Itu tasrif lughawi ya. Kemudian berikutnya pembahasan yang kedua tasrif ajwaf minhu. Ya, tasrif daripada fi'il mu'tal ajwaf ya. Mu'tal ajwaf itu huruf illahnya ada di tengah kata fi'il. Yutasarrafu ditasrifkan al-ajwafu ya, mu'tal ajwaf minal madi dari fi'il madi bihadfi harfil illati ma'a dhamairi raf'i al-mutaharrikati. Caranya itu dengan membuang huruf illah yang ada di tengahnya ya. Ma'a dhamairi raf'il mutaharrika, ketika bersanding dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Maksudnya dhamir rafa' mutaharrik itu ya yang mana belakangnya itu ya bisa ta ya, bisa ti, bisa tum, bisa tuma ya, itu dhamir rafa' mutaharrik ya. Wa dhamma awalihi in kana minal ajwafil wawi ats-tsulathi al-mujarradi ya. Didomahkan ya huruf awalnya ketika dia termasuk dari ajwaf wawi tulasi mujarrad, termasuk yang huruf ajwaf waw ya. Contoh ajwaf waw itu qala ya. Qala itu aslinya qawala ya, ajwafnya waw. Ajwaf itu maksudnya huruf illah di tengahnya itu adalah waw ya. Ghairu wazni fa'ila ya. Bukan dalam wazan fa'ila. Contohnya apa? Khafa. Karena khafa dia mengikuti wazan fa'ila. Berarti di sini asli katanya khawafa ya. Di situ khawifa ya. Asal katanya. Kemudian wa kusira awaluhu, dan dikasrahkan yang ya huruf awalnya ingkana minal ajwafiyya, kalau dia termasuk dari ya fi'il ajwafiyya. Ya fi'il ajwaf lagi-lagi yang di tengah huruf tengah dalam kata fi'ilnya adalah huruf illah. Di sini huruf illahnya adalah ya ya. As-sulasi mujarrad yang termasuk dari fi'il sulasi mujarrad. Wal wawi min wazan fa'ila, dan juga termasuk daripada yang asalnya huruf waw dari wazan fa'ila, maka dia dikasrahkan huruf awalnya. Contohnya ya di sini pertama yang disebutkan contoh daripada ajwaf wawi, yang mana
huruf awal pada fiil tersebut didomahkan. Ya, yang tadi saya sebut kola itu asalnya kowala, maka jadi kultu ya ketika disambung dengan domir mutaharrikah. Ya, domir rafa mutaharrikah. Berarti menjadi kultu. Nah, kemudian contoh kasrah ya dari ba'a atau khafa, karena asal kata ba'a itu adalah baya'a dan kata asalnya khafa adalah khawifa ya. Jadi menjadi bi'tu dan khiftu ya. Kemudian pembahasan berikutnya tasrif naqis minhu. Cara mentasrif lugawi daripada fiil naqis. Fiil naqis itu ya huruf akhirnya terdapat ya huruf akhir pada kata fiilnya ya terdapat huruf illah ya yutasarrafu an-naqisu ditasrifkan ya fiil naqis minal madhi dari fiil madhi bihadfi akhirih dengan cara menghapus ya membuang huruf akhirnya yang berupa huruf illah ma'awawil jamaah ketika ia bersambung dengan wawu jamaah. Misalnya ya, misluhu ghazau waromau. Ya, misalkan contohnya di sini adalah ghazau ya, kata ghazau. Nah, di sini kan sudah nyambung dengan wawu jamaah. Ghazau itu artinya mereka berperang. Sedangkan asal katanya adalah ghaza ya. Ghaza itu yang mana ya di akhir daripada kata fiilnya itu terdapat huruf illah berupa alif ya. Maka ketika dia disambungkan dengan wawu jamaah otomatis alifnya itu dibuang maka menjadi ghazau ya huruf illah yang di akhirnya itu yang berupa alif dibuang diganti dengan wawu jamaah. Dan begitu juga romau. Ya, romau itu asal katanya roma ya yang mana setelah huruf mim itu terdapat huruf illah berupa alif layinah ya. Ketika disambung ya fiil ini ya, fiil naqis ini yang roma ketika disambung dengan wawu jamaah, maka huruf alif ya, huruf illah alifnya itu dibuang, kemudian digantikan dengan wawu jamaah, maka menjadi romau. Wa bihadfi alifihi ma'ata at-ta'nis ya. Dan juga bisa dengan cara membuang alifnya ya, alif itu maksudnya huruf illah di akhir katanya ma'ata tanis ketika dia bersambung dengan tak tanis. Misalnya ghazat atau ghazata ya. Jadi pastikan yang goza asli katanya goza yang belakangnya ada alif. Alifnya dibuang kemudian digantikan dengan tak tanis karena dia bersambung dengan tak tanis. Begitu juga yang gozata ya itu kan menunjukkan dua orang perempuan yang berperang. Maka alif pada kata goza dibuang ya digantikan dengan tak ta'nisnya. Wa biqalbiha ya'an dan dengan digantinya huruf alifnya itu dengan ya diganti huruf ya ma'a dhamiril ghaibatain ya ketika bersambung dengan dhamir yang ghaib keduanya. Ghaibaini atau ghaibina ya. Ghaibina. Lah di sini bagusnya ghibataini ya. Di sini dhamirul ghaibataini ya. Jadi huruf alif yang ada di akhir daripada kata fi'il itu diganti dengan huruf ya ketika bersambung dengan dhamir yang ghaib, dua-duanya ghaib, yang mana ini untuk menunjukkan muannas ya, dan begitu juga diganti ya ketika bersambung dengan wadhama irir raf'i al mutaharrikah. Dan juga diganti dengan ya ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrikah. Contohnya diganti dengan ya sa'a itu kan sa'a itu di belakang daripada fiilnya itu ada huruf alif layinah ya.
Maka ketika kita ingin ya menyambungkannya ya dengan dhamir ghaib, maka diganti dengan huruf ya. Ya. Contohnya jadi sa'aya. Nah, itu ya-nya itu sebagai ganti daripada dhamir ghaibain, ghaibatain atau ghaibain ini ya. Ya ghaibaini. Ghaibaini ya. Ketika yang ghaibaini ini berarti dua orang, kita ingin menunjukkan dua orang yang ghaib ya. Maka diganti dengan ya. Jadi sa'aya. Kemudian contoh ketika bergabung dengan dhamir yang rofa mutaharrika ya, alifnya diganti dengan ya, yaitu sa'aitu atau sa'aiti atau sa'aina ya. Illa kecuali ya, hal ini tidak berlaku ketika kapan? Idza kanat salisuhu asluha wawan. Ketika huruf yang ketiga itu aslinya adalah waw. Fatuqallibu wawan. Maka aslinya waw itu tetap ya bertahan atau digantikan dengan waw juga ya. Waw digantikan dengan waw. Ma'ahadihi dhamair ya. Ketika bertemu dengan dhamir rafa dengan dhamir ya. Hadhihi dhamair dengan dhamir. Ya, baik itu dhamir ghaib atau dhamir yang rafa mutaharrikah. Contohnya ya di sini wawunya diganti dengan wawu juga. Contohnya da'a ketika dia itu menunjukkan dhamir jamak dhamir ghaibain ya. Dhamir yang menunjukkan ghaib, dua orang ghaib, maka menjadi da'awa. Ingat, ini berlaku ketika ya huruf illah ya pada fiil tersebut ya adalah waw, yang mana huruf illahnya ini terdapat di huruf ketiga ya, di huruf ketiga dari fiil, dari kata fiil. Karena kan da'a aslinya da'awa ya. Aslinya da'awa, ingat. Da'a itu yang belakangnya ada tambahan apa itu? Huruf alif layyinah itu asalnya adalah da'awa, huruf waw. Ya. Maka menjadi da'awa atau da'autu atau da'auna ya. Summa in kana al-mahdhufu alifan, kemudian ketika yang dibuang adalah huruf illah daripada alif ya, huruf illah yang berupa alif, yabqa ma qabla wawil jamaah wa ya al-mukhatabah maftuhan. Maka ketika yang dibuang itu berupa huruf akhir berupa huruf ilat alif, yang mana huruf akhirnya adalah huruf ilat dari alif, maka harokat sebelum waw jamaah ataupun ya mukhatabah itu adalah harokat maftuh fathah ya. Harokat fathah. Contohnya di sini fataqulu fi da'a wa rama, maka kamu katakan dalam contoh ya da'a itu kan alif ya belakangnya, yang mana alifnya ini akan dibuang. Kemudian juga roma, yang mana roma ini belakangnya alif, yang mana nanti juga dibuang ketika bersambung dengan waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Maka kita katakan di sini da'au ya. Harokat sebelum waw jamaah tetap fathah. Karena kenapa? Dia itu akhirnya alif. Sedangkan kan harokat yang cocok dengan alif itu adalah fathah. Kemudian contohnya yang roma menjadi romau ya, ketika dia bergabung dengan waw jamaah. Tetap huruf mimnya diharokati fathah. Ya, kenapa? Karena dia asal kata akhir daripada kata fiil ini adalah alif ya. Wa in kana al-mahdhufu wawan ya, dan apabila ketika huruf yang dibuang itu adalah huruf illah
berupa waw, ya. Jadi huruf akhir ini kan kita membahas tentang mu'tal naqis. Mu'tal naqis itu ialah huruf illahnya itu berada di akhir daripada kata fiil, ya. Ketika yang dibuang adalah waw, yang mana huruf waw ini merupakan huruf illah, ya, yang berada di akhir daripada kata fi'il, maka yabqa ma qabla wawil jamaah madmuman. Yabqa, maka yang tersisa atau yang tetap ma qabla wawil jamaah, harokat sebelum waw jamaah madmuman itu dhammah, ya, harokatnya tetap dhammah. Fataqulu fi sarwa, ya, ingat sarwa. Waw, ingat waw, ya, belakang daripada kata fiilnya terdapat huruf illah berupa waw. Ya, sarwa, maka ketika digabungkan dengan waw jamaah, maka harokatnya harokat ro, ya, yang mana sebelum waw jamaah tetap di dhammah karena dia kan asal katanya sarwa, ya. Kata terakhirnya, huruf terakhirnya adalah waw, maka tetap dhammah, ya. Maka menjadi saru, ya. Kemudian berikutnya wa in kana al mahdhufu, dan ketika huruf akhir yang dibuang adalah ya'an berupa ya, tudhammu ma qabla waw jamaah, maka didommahkan, ya, harokat sebelum, ya, harokat huruf sebelum waw jamaah. Fataqulu fi radiyah, ya, kan di sini kan mahzufnya ya. Radiyah, ya-nya ini adalah huruf mu'tal naqis, ya, adalah contoh daripada huruf akhir dari fi'il. Itu berupa huruf illah, yaitu di sini huruf illahnya adalah ya, ya. Maka kamu katakan dalam contoh radiyah menjadi radu, ya, tetap dhammah ketika bersambung dengan waw jamaah karena dia akhir katanya adalah, ya, huruf akhir, ya, pada kata fiilnya adalah ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tasrif al-lafif. Ya, di sini maksudnya lafif itu termasuk lafif makrun dan lafif mafruq. Lafif makrun itu ialah dalam kata fi'il terdapat dua huruf illah yang mana huruf illahnya ini bergandengan atau berturut-turut, ya, baik itu di tengah dan di akhir ataupun di awal dan di tengah, ya. Ini lafif makrun, ya. Dan kebanyakan lafif makrun itu, ya, huruf ilahnya itu di tengah dan di akhir saling bergandengan. Yutasarrafu, ya, ditasrifkan al-lafif al-makrun, ya, fi'il lafif makrun yang mana terdapat dua huruf ilat yang saling bergandengan yang biasa di tengah dan di akhir, kan naqis ditasrifkan seperti fi'il naqis. Lihat fi'il naqis, ya, sama percis, ya, ditasrifkannya seperti fi'il naqis yang mana nanti ketika, ya, dia bergabung dengan waw jamaah, ya, maka huruf, ya, ilah akhirnya itu dibuang, ya, huruf ilah akhirnya dibuang, digantikan dengan waw jamaah. Contohnya di sini mislu tawaw, ya. Ingat, waw jamaah dari kata tawaw itu asalnya adalah tawa. Tawa itu akhirnya waw, tengahnya waw, akhirnya alif. Ya, alif layinah. Maka ketika dia tawa bergabung dengan waw jamaah, otomatis alif layinahnya dihapus dan digantikan dengan waw jamaah. Begitu pula dengan tawaitu, ya, ketika dia bersambung, ya, lafif makrun ini bersambung dengan domir, ya, mutaharrik, domir rafa yang mutaharrikah, ya, maka dia
huruf illah yang di akhirnya diganti dengan huruf ya. Ya, di sini contoh tawaitu ya, tawa yang tadinya alif layyinah maka digantikan dengan ya karena dia bergabung dengan huruf domir dengan domir rafa mutaharrikah maka menjadi tawaitu. Begitu juga ketika bergabung dengan tak ta'nis ya, sama semua dengan yang fiil mu'tal naqis ya, ketika bergabung dengan tak ta'nis maka ya huruf illah yang terakhir itu dibuang. Ya, tawa itu kan huruf illah terakhirnya itu kan apa namanya? Alif layyinah. Maka dibuang digantikan dengan tak tanis. Begitu juga dengan tawata ya diganti dengan tak tanis. Dan juga tawaina ya diganti dengan ya karena bergabung dengan dhamir rafa mutaharrikah. Wa yutasarrafu al-lafif mafruq. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang lafif mafruq, bagaimana cara tasrifnya. Ya, ditasrifkan lafif mafruq ya. Ingat lafif mafruq itu dalam satu fiil terdapat dua huruf illah akan tetapi terpisah dengan huruf sahihnya. Ya, jadi huruf illahnya itu terdapat di fa fiil dan lam fiilnya. Ya. Berbeda dengan lafif makrun. Kalau lafif makrun itu ya huruf illahnya terdapat di ain fiil dan di lam fiilnya ya. Kal misal ya, maka ditasrifkannya seperti mu'tal misal bi'tibari fa'ihi dengan melihat pada fa fiilnya. Wa kan naqisi dan ditasrifkan seperti fiil mu'tal naqis bi'tibari lamihi ya dengan dilihat dari lam fiilnya. Ya, maksudnya seperti misal dilihat dari fa fiilnya maka dia dihukumi ya seperti tasrifnya misal karena ya mu'tal misal ini huruf illahnya terdapat di awal kata fiil dan dihukumi seperti ya mu'tal naqis karena dilihat huruf illahnya itu terdapat di akhir kata fiil ya. Contohnya wafau. Ya, di sini kita lihat seperti misal ya, yaitu wafau ketika dia bersambung dengan wau jamaah ya, maka huruf illah akhirnya itu dibuang, digantikan dengan wau jamaah. Kan karena wafa ini ya asal katanya wau fa dan alif layyinah terakhirnya. Ingat, wau itu huruf illat, fa itu huruf sahih dan ya itu huruf illah. Nah, bisa dibedakan kan? Ini lafif mafruq karena huruf illahnya terpisah dengan satu huruf sahih di tengahnya. Kemudian ketika bersambung dengan domir ya, rafa mutaharrika maka diganti dengan ya. Ya, contohnya wafaitu. Ya. Di wafa ini menjadi wafaitu ya. Yaitu dia seperti dia itu seperti misal ya. Karena di sini wafa itu asal katanya wau fa dengan ya akhirnya ya. Akhirnya itu huruf ilahnya adalah ya bukan alif layyinah tapi ya. Maka menjadi ketika digabung dengan domir ya, domir rafa mutaharrikah, maka seperti dia salim ya, seperti tasrif lugawinya pada fiil salim. Maka menjadi wafaitu. Kemudian juga wafaina ya, sama itu bersambung dengan domir mutaharrik ya, rafa mutaharrikah. Kemudian ya bi'tibari kan nakis bi'tibari lamihi ya. Sekarang pembahasan yang seperti tasrifnya seperti mu'tal nakis ketika dilihat dari lam fiilnya. Maka ketika bergabung dengan tak ya, dengan tak ta'nis, maka otomatis huruf illah akhirnya dibuang dan digantikan dengan tak ta'nis. Contohnya di sini wafat ya, wafat berarti iya-nya dibuang ya, digantikan dengan domir
tak ta'nis. Begitu juga wafata ya, diganti dhamir dengan tak ta'nis. Fatasrifu kullin, maka ya tasrif yang semua tadi ya, mimma dzukira dengan apa-apa yang tadi telah disebutkan, itu ma ya'ti, itu akan didatangkan ya fil jadwal, fil judul ya, dalam ya bagan-bagan berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga paham. Diulang-ulang lagi ya apa yang saya rekam supaya paham maksudnya ya. Assalamualaikum